Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Iklima dengan NIM 1003-1282025025. Saya dari Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan laporan hygiene sanitasi makanan dan juga minuman saya yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Hygiene Sanitasi Makanan dan juga Minuman dengan dosen pengampu Yustini Ardila SKM MPH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hygiene dan juga sanitasi, metode penelitian, kesimpulan dan saran dan juga dokumentasi. Yang pertama ada hygiene dan juga sanitasi. Hygiene. Hygiene adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu atau subjeknya, seperti mencuci tangan untuk melindungi kebersihan tangan, dan lain-lain. Sanitasi. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya, seperti menyediakan air bersih untuk mencuci tangan. Prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Hygiene dan juga sanitasi makanan ini memiliki 6 prinsip. Yang pertama, pemilihan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi atau masak, pengangkutan makanan, dan penyajian makanan. Hygiene dan sanitasi makanan ini selalu harus dijaga dan juga selalu dilakukan. Jika hygiene dan juga sanitasi melalai dilakukan akan menyebabkan makanan tercemar. Nah, kelainan yang timbul akibat makanan yang tercemar dari mikroorganisme disebut dengan foodborne disease. Gejala pada foodborne disease ini meliputi sakit perut, diare, mual, muntah, dan juga demam. Yang kedua yaitu metode penelitian. Di sini saya melakukan penelitian di lokasinya itu penelitian ini dilakukan di 2 warung martabak telur di Babatoman. Waktu penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021. Tempat kunjungan. Penelitian ini dilakukan di warung martabak telur yang ada di Babatoman. Pemilik dari warung martabak telur adalah John, nama samaran, dan juga Yeni, nama samaran. Yang ketiga, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa tertentu menurut perspektif penelitian sendiri. Ini merupakan tabel hasil dari yang saya lakukan di warung pertama yaitu warung John, dan merupakan laki-laki. Makanan yang dijual adalah martabak telur, lokasinya ada di Babatoman, lama usaha adalah 13 tahun. Nah, dari tabel yang saya berikan ini ada beberapa variabel atau hal-hal yang tidak memenuhi syarat hygiene dan sanitasi. Yang pertama yaitu pada tempat pengolahan martabak telur. Dia ini tidak menyediakan kotak sampah yang tertutup. Juga untuk hygiene penjamu makanan, John ini tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan tutup kepala, tidak menggunakan celemek atau memakai pakaian yang berbeda untuk memasak. Yang lainnya yaitu pada saat melakukan pencucian peralatan, dia ini menggunakan air yang berada di dalam wadah, tidak menggunakan air yang mengalir. Nah, yang ini merupakan tabel kedua yang merupakan warung Yeni, nama samaran, jenis kelamin perempuan. Makanan yang dijual adalah martabak telur. Lokasinya berada di Babatoman, lama usahanya sekitar 2 tahun. Nah, di warung Yeni ini lebih banyak syarat hygiene dan juga sanitasi yang belum memenuhi syarat dibandingkan dengan warung John. Nah, seperti tempat pengolahan martabak telur. Nah, tempat pengolahannya ini tidak memiliki ventilasi yang baik. Dan juga lantai tempat pengolahan makanannya ini tidak bersih atau masih ada beberapa tempat yang ada air yang tergenang di lantai tersebut. Nah, untuk hygiene penjaga makanannya juga tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan tutup kepala, tidak menggunakan celemek atau memakai pakaian yang berbeda untuk memasak, tidak mencuci tangan setiap kali hendak menangani makanan, dan juga selalu bercakap-cakap ketika mengelola makanan. Peralatan yang digunakan untuk mengelola makanan. Nah, peralatan yang digunakan untuk mengolah makanannya ini tidak dicuci di dalam air yang mengalir, tetapi menggunakan wadah yang di dalamnya terdapat air dan dicuci di dalam wadah tersebut.
Pembahasan. Nah, pembahasan untuk 2 tabel dan 2 warung yang saya lakukan observasi dan juga penelitian ini. Yang pertama yaitu pemilihan bahan baku martabak telur. Nah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku pembuatan martabak telur dari kedua warung memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan dari semua bahan baku pembuatan martabak telur dalam keadaan segar, tidak busuk, tidak berbau anyir, dan masih dalam keadaan baik. Yang kedua yaitu penyimpanan bahan baku martabak telur. Pada penyimpanan bahan baku martabak telur, hanya warung yang dimiliki oleh John yang melakukan penyimpanan terhadap bahan baku pembuatan martabak telur. Dalam penyimpanan bahan baku tersebut juga sudah memenuhi syarat. Hal tersebut dikarenakan tempat penyimpanan bahan baku sudah tertutup, tidak memiliki vektor seperti lalat. Pengelolaan bahan baku martabak telur. Untuk ventilasi warung John memiliki ventilasi yang baik, lantai yang bersih dan selalu kering, alat pengolahan makanan selalu dibersihkan. Namun untuk penjamah makanan menggunakan pakaian sama saat pengolahan makanan dan berpergian, sehingga hanya sekitar 80% memenuhi syarat untuk hygiene dan juga sanitasi makanan. Untuk warung kedua yaitu warung Yeni, memiliki ventilasi yang buruk, lantai yang sedikit basah, penjamah makanan menggunakan baju yang sama untuk mengelola makanan dan juga berpergian. Namun untuk alat yang digunakan tetap dalam keadaan bersih. Sehingga hal tersebut membuat warung Yeni sedikit tidak memenuhi syarat dari hygiene dan juga sanitasi makanan. Yang keempat yaitu penyimpanan makanan jadi. Pada penyimpanan makanan jadi, 2 warung martabak telur tersebut memenuhi syarat karena tidak ada vektor penyakit, tempat penyimpanan tertutup rapat, dan tempat penyimpanan bersih. Pengangkutan makanan. Untuk pengangkutan makanan, kedua warung sudah memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan. Tersedia tempat pengangkutan tepung yang sudah jadi, dan wadah tempat pengangkutan tepung tersebut dalam keadaan bersih. Yang terakhir adalah penyajian makanan. Pada penyajian makanan, 2 warung martabak telur hasilnya sama, yaitu peralatan yang digunakan untuk menyajikan dalam keadaan bersih, peralatan langsung dicuci setelah satu kali pemakaian, peralatan selalu dikeringkan setelah dicuci dan sebelum digunakan, tempat penyajian bebas dari debu, penyajian berpakaian bersih, dan terdapat tempat sampah di sekitar penyajian martabak telur. Namun untuk pencucian peralatan, kedua warung tidak menggunakan air yang mengalir. Tangan penyaji juga langsung kontak dengan makanan. Penyaji juga tidak menggunakan sarung tangan saat mempersiapkan martabak telur. Jadi kedua warung hanya 50% memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan dalam penyajian makanan. Yang ketiga, kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan untuk warung John hampir seluruh variabel memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan, kecuali kotak sampah yang tidak memiliki tutup, menggunakan air yang menggenang di dalam wadah dalam pencucian peralatan, dan hygiene sanitasi penjamu makanan yang belum sesuai dengan syarat-syarat. Yang kedua, untuk warung Yeni hanya sebagian variabel yang memenuhi syarat hygiene sanitasi makanan. Saran, untuk kedua warung perlu dan juga harus memenuhi beberapa variabel yang belum memenuhi syarat agar kesehatan pembeli dan penjaga makanan tetap terjaga. Ini merupakan hasil dokumentasi dari warung John dan juga warung Yeni. Sekian pemaparan hasil dari laporan penelitian saya di 2 warung martabak telur di Lebatoman. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.